Ketika orang ditanya bahagia itu apa, jawabannya itu sangat subjektif. Variabelnya sangat banyak. Aku bahagia ketika mendapatkan pasangan, aku bahagia mendapatkan hadiah, mendapatkan diskon, aku bahagia ketika sudah mendapatkan ketenangan, sudah mendapatkan uang banyak, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa ketika jawabannya adalah seperti itu, maka apa yang dia rasakan saat ini? Ya, belum bahagia. Lalu gimana caranya kita bisa bahagia? Coba tonton video ini sampai habis. Di sini aku akan bahas sedikit tentang kebahagiaan. Sebenarnya memang kebahagiaan itu karena subjektivitas kita sendiri tidak bisa mengukurnya. Yang bisa diukur dari kita adalah pengaruh bagaimana caranya kita merasakan kebahagiaan itu. Maksudnya gimana? Karena untuk mencapai taraf kebahagiaan, itu kan perasaan. Perasaan itu sifatnya memang fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Itu yang disebut dengan mood. Hari ini bisa bahagia, besok bisa sedih, bisa marah, dan lain sebagainya. Memang kalau secara keilmuan spiritual, ya bahagia itu bisa terus kita tingkatkan dengan terus bermeditasi, dengan ketenangan. Tapi di satu sisi, spiritual itu belum lengkap ketika kamu belum memahami yang namanya ilmu kesadaran pengembangan diri. Di pengembangan diri itu, kamu bukan hanya memahami dari sudut pandang spiritualitas, melainkan dari sisi sains. Nah, dari sisi sains ini baru kamu juga bisa mendapatkan hasil berupa upaya apa yang kamu bisa lakukan selain daripada cara-cara spiritual. Dengan belajar ilmu pengetahuan, dengan regulasi emosi, dengan shifting mindset, dan lain sebagainya. Karena sifat dari bahagia itu memang temporal atau memang sementara. Sementara dalam arti ketika masih berada di frekuensi atau garis yang rendah. Dari mana kita bisa tahu adanya frekuensi garis yang rendah? Menurut Dr. David Hawkins, nah ini ada garisnya ya. Nanti aku tunjukin nih skalanya nih dalam bentuk tabel. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu ada yang namanya energi atau wujud kesadaran, level kesadaran yang dominan. Biasanya itu stabil, tapi karena permasalahan dalam hidup kita dia terus naik dan turun. Jadi mood itu naik turun tapi tidak lepas dari namanya level stabilan tadi. Kita lanjutkan. Maka dari sini untuk bisa mencapai level yang bahagia, misalnya harus kayak gimana? Manusia memang harus suffering dulu. Harus bisa melewati ujian dulu. Ujian yang membuat dia merasakan bagaimana penderitaan. Ya paradoks ya, ketika kita maunya bahagia, kok yang didapatkan, kok yang diberikan oleh Tuhan dalam tanda kutip ya, kenapa malah ujian? Karena memang pada dasarnya ketika kita mau bahagia, kita memang harus melewati fase ujiannya dulu. Dan kita harus bisa merasakan yang namanya penderitaan sebelum bisa merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaannya juga nggak langsung, dia pelan-pelan bertahap. Jadi kalau orang-orang sudah mencapai level kebahagiaan yang tinggi, dia pasti sudah melewati fase penderitaan versinya dia. Kita memang nggak bisa mengukur secara subjektif, lagi-lagi ini kembali kepada diri masing-masing. Kamu sendiri yang juga bisa merasakan. Tetapi ingat dan penting disadari bahwa kalau kamu mau bahagia, harus juga diselaraskan, harus juga diseimbangkan. Kamu harus mengingat dan merasakan untuk bisa melalui yang namanya penderitaan. Kita nggak harus menderita memang, dan kita juga nggak harus secara sengaja ingin menderita. Tetapi ada kalanya manusia dalam hidup ini, kita itu diberikan ujian, diberikan penderitaan karena tujuannya memang untuk meningkatkan kesadaran, frekuensi, dan vibrasi agar bisa mencapai titik kebahagiaan itu tadi. Kurang lebih gitu. Nah, hal terakhir yang ingin aku sampaikan adalah berbicara tentang perasaan, mood, atau emosi. Coba aku ingin tanyakan, ketika ditanya apakah emosi itu bisa kita kendalikan atau tidak? Jawabannya gimana? Benar sekali, tidak bisa kita kendalikan. Emosi hanya bisa kita pengaruhi. Emosi itu sifatnya sama seperti kenyataan. Realita tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dikendalikan. Hanya kita bisa mempengaruhi emosi tersebut. Sama seperti kita mempengaruhi kenyataan di kehidupan kita. Jadi rumusnya sudah sama nih.
adanya emosi, adanya kenyataan. Kalau digabungkan, itulah yang disebut dengan law of attraction. Law of attraction, hukum ketertarikan. Hukum tarik-menarik itu hanya menarik dan merespon berdasarkan mood, perasaan, emosi kita. Jadi kebayang ya, kalau misalnya kita berada dalam fase yang terus-menerus di dalam frekuensi yang rendah, yaitu penderitaan, maka hukum tarik-menarik juga akan terus-menerus menarik segala bentuk penderitaan ke dalam diri kita. Dan mau sampai kapan kita seperti itu? Oleh karena itu, jawabannya bagaimana? Teruslah merasa bahagia walaupun kita tidak bahagia. Kalau tidak bisa, kalau belum bisa, makanya harus dibantu. Berada di lingkungan yang suportif, kita belajar bagaimana mengembangkan diri, dan yang terakhir juga jangan lupa cara-cara spiritual.